Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah merek-merek favorit Anda memiliki sisi gelap yang tersembunyi? Dari raksasa teknologi hingga brand-brand rumah tangga, Anda tidak akan percaya apa yang ada di balik tampilan luar perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Nestle yang melakukan tindak pelanggaran mulai dari mempekerjakan pekerja anak hingga meracuni konsumen yang tidak menaruh curiga di seluruh dunia. Dalam video ini, kami akan mengungkap kebenaran mengerikan di balik 8 perusahaan paling jahat di dunia. Tencent. Dalam dunia bisnis yang luas, Tencent adalah perusahaan besar, terutama di Cina. Tapi perusahaan raksasa ini tidak hanya terbatas di negara asalnya saja. Mereka ada di mana-mana, menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita di seluruh dunia. Namun, di balik aplikasi-aplikasi keren dan teknologi canggihnya, ada cerita yang lebih suram, yang melibatkan pengintaian, penambangan data, dan hubungan dekat Tencent dengan Partai Komunis Cina atau PKC. Jadi begini, kebangkitan Tencent ketampuk kekuasaan sebagian besar berkisar pada WeChat, aplikasi serbaguna, dengan lebih dari 1,4 miliar pengguna yang menghabiskan rata-rata 4 jam sehari untuk menggunakannya. WeChat menyediakan banyak sekali layanan dalam satu aplikasi, bersosialisasi, pembayaran, belanja, dan hiburan. Tapi inilah masalahnya, Tencent bisa mengintip hampir setiap sudut kehidupan Anda, mulai dari di mana Anda berada hingga apa yang ada di rekening bank Anda. Kedengarannya menakutkan? Ya, ini akan menjadi lebih buruk ketika Tencent melebarkan sayapnya secara global. Kekhawatiran serius terus mengikuti praktik-praktiknya yang kurang bijak, dan kekhawatiran terbesar yang paling mengkhawatirkan adalah privasi konsumen dan seberapa dekat Tencent bekerja sama dengan PKC. Bukan rahasia lagi bahwa pemerintah Cina memegang kendali atas perusahaan-perusahaan teknologi di Cina dan seringkali menggunakannya untuk mengumpulkan data dan melakukan perintahnya. Dan dominasi penuh dan menyeluruh atas dunia korporat di Cina ini mengubah Tencent menjadi alat pengawasan yang kuat. Bahkan, beberapa orang bahkan melihat Tencent sebagai perpanjangan tangan atau senjata PKC. WeChat, misalnya, adalah inti dari kekhawatiran ini. WeChat adalah platform serba ada untuk hampir segala hal di Tiongkok, tetapi juga merupakan alat pengawasan. Pada dasarnya, PKC menggunakan harta karun data Tencent yang sangat besar untuk mengawasi orang-orang. Dan yang saya maksud dengan mengawasi adalah pesan dan gambar yang dikirim di WeChat dipindai untuk mencari apapun yang mungkin mengganggu pemerintah. Jadi, jika Anda berani mengkritik PKC, Anda bisa menghadapi sensor pesan, hukuman penjara, atau lebih buruk lagi. Tapi jika Anda berpikir ini buruk, tunggu sampai Anda mendengar tentang sistem kredit sosial di Cina. Sistem ini didukung oleh data Tencent, dan sistem ini menilai kepercayaan orang berdasarkan riwayat pembayaran dan perilaku online mereka. Ini berarti bahwa kehidupan digital Anda berada di bawah pengawasan secara terus-menerus, seringkali mengarah pada penyensoran diri karena takut, bahkan percakapan yang sudah dihapus pun tidak aman. Dan yang mengejutkan, PKC dapat mengakses obrolan WeChat yang dihapus tanpa izin atau pengawasan, memberikan gambaran gelap tentang privasi pribadi di Cina. Tetapi Tencent bukan hanya tentang Cina. Perusahaan ini juga melakukan langkah besar-besaran di luar negeri, berinvestasi di perusahaan-perusahaan seperti Reddit, Tesla, Spotify, Discord, dan banyak lagi. Tidak mengherankan jika hal ini menimbulkan kekhawatiran secara global tentang kekuatan Tencent untuk mempengaruhi keputusan dan konten di perusahaan-perusahaan ini karena hubungannya yang terjalin erat dengan pemerintah Cina. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa investasi dan akuisisi Tencent yang agresif telah membuatnya menjadi pemain utama di barat. Sebagai gambaran, divisi game Tencent sendiri menghasilkan lebih banyak uang daripada raksasa game seperti Nintendo dan Sony. Sebagai contoh, dengan kepemilikan Riot Games dan saham di studio-studio besar seperti Epic Games, Tencent memiliki monopoli yang nyaris sempurna di industri game. Dominasi ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang persaingan, tetapi juga tentang variasi konten dan kebebasan berkreasi di industri ini. Dan baru belakangan ini dunia barat mulai menyadari pengaruh Tencent dan potensinya sebagai alat pemerintah Cina. Sebagai contoh, kepemilikan saham Tencent di Blizzard Entertainment menyebabkan penangguhan seorang gamer yang mendukung gerakan pro-demokrasi di Hong Kong. Demikian pula, kemitraan Tencent dengan NBA mengakibatkan pembungkaman suara-suara pro-demokrasi di dalam liga, menyoroti kekuatan Cina untuk memberikan pengaruh pada perusahaan-perusahaan internasional. Jadi, meskipun tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam evolusi teknologi Cina, Tencent tetap menjadi tokoh kontroversial dalam dunia teknologi global karena berbagai akuisisi dan praktik pencarian data yang tidak etis. Coca-Cola yang sering dianggap sebagai lambang kewirausahaan dan inovasi Amerika telah berhasil membangun kerajaan global dengan menjual minuman sederhana, cola. Namun, di balik iklan yang ceria dan slogan-slogan yang menarik, terdapat kisah yang lebih gelap yang tidak diketahui banyak orang. Kisah ini dimulai pada akhir abad ke-19 ketika popularitas
obat paten mencapai puncaknya. Di era pengobatan alternatif yang tidak konvensional ini, Coca-Cola menemukan asal-usulnya. Yang mengejutkan, sejarah awal Coca-Cola berkaitan erat dengan unsur kecanduan. Penciptanya, John Pemberton, beralih ke ramuan yang mengandung kokain saat berjuang melawan kecanduan morfin. Sebagai seorang veteran perang saudara yang sedang dalam masa pemulihan, versi awal ini mengandung anggur, kokain, dan kacang kola yang syarat kafein, menjadikannya minuman kuat yang membuat konsumen menginginkannya lagi. Formula aslinya yang dikenal sebagai French Wine Coca akhirnya diganti dengan air berkarbonasi karena larangan alkohol, tetapi kandungan gula yang tinggi tetap ada, ditambahkan terutama untuk menutupi rasa pahit minuman tersebut. Dan bertentangan dengan penyangkalan sejarah, dokumen-dokumen mengungkapkan bahwa Coca-Cola versi awal memang mengandung kokain, yang baru benar-benar dihilangkan di tahun 1929. Ketika Coca-Cola bergeser dari tonik obat menjadi minuman yang digemari, minuman ini menjadi lebih dari sekadar minuman yang enak. Minuman ini menjadi candu, karena meskipun kokain telah dihilangkan, kualitas adiktif dari minuman manis ini tetap ada. Rasa manis yang kuat dan kandungan kafein dalam Coca-Cola membuat konsumen ketagihan, memastikan mereka kembali untuk mendapatkan air gula yang enak dan sehat. Sayangnya, tidak ada yang menyadari betapa perusahaan ini telah memperketat cengkramannya terhadap konsumennya hingga semuanya terlambat. Di tahun 1990-an, Coca-Cola berusaha untuk mendapatkan pelanggan seumur hidup dengan menargetkan para siswa sekolah menengah. Terdengar tidak asing, ya, karena memang begitu. Coca-Cola pada dasarnya meniru taktik yang digunakan oleh perusahaan tembakau di masa lalu. Dan cara apa yang lebih baik untuk melakukannya selain menargetkan anak muda yang mudah dipengaruhi? Jadi sekarang, perusahaan ini menandatangani kontrak penuangan dengan sekolah-sekolah, menawarkan premi dengan imbalan hak penjualan eksklusif. Dengan kata lain, kontrak eksklusif Coca-Cola pada dasarnya mempersiapkan konsumen muda untuk kecanduan seumur hidup, sementara sekolah meraup keuntungan finansial sekaligus merampas pilihan yang lebih sehat dari anak-anak. Dan dalam beberapa kasus, Coca-Cola memberikan uang muka di awal, seperti uang sebesar $90.000 yang diberikan kepada sebuah sekolah di Syracuse, New York untuk membangun stadion yang dihiasi dengan papan nama Coca-Cola yang sangat besar. Namun, meski awalnya tidak terdengar menyeramkan, sisi gelapnya muncul dalam bentuk yang lebih kecil. Sekolah-sekolah tidak hanya dianjurkan, tapi secara efektif ditekan untuk menjual lebih banyak produk Coca-Cola, seringkali dengan mengorbankan pilihan yang lebih sehat seperti susu atau jus buah. Dalam beberapa kasus, alternatif yang lebih sehat bahkan tidak ada dalam menu karena Coca-Cola tidak menyetujuinya untuk dijual di sekolah. Bicara tentang budaya perusahaan yang buruk. Jadi singkatnya, dengan mendapatkan kontrak eksklusif dengan sekolah dan perguruan tinggi, Coca-Cola secara efektif mempersiapkan anak-anak muda untuk kecanduan seumur hidup yang tidak akan bisa mereka hindari. Dan meskipun ada banyak bukti yang mengaitkan minuman manis dengan masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes, Coca-Cola tetap menyerang. Perusahaan ini secara agresif melakukan lobi untuk menentang pajak gula, pedoman diet, dan kampanye kesadaran publik. Mereka bahkan mendukung penelitian meragukan yang dirancang untuk menebarkan keraguan tentang konsensus ilmiah tentang bahaya minuman manis. Maju cepat 2 dekade, dan Amerika Serikat mendapati negaranya berjuang dengan masalah obesitas. Dan yang mengejutkan, Coca-Cola mengakui kontribusinya dalam masalah yang mengerikan ini. Tentu saja, selama dekade terakhir, obesitas telah muncul sebagai ancaman terbesar bagi keuntungan Coca-Cola karena meningkatnya kesadaran di antara orang-orang. Jadi ya, meskipun merek ini telah menjadi identik dengan kebahagiaan dan kebersamaan, penting untuk diingat bahwa cerita yang disampaikannya kepada dunia tidak selalu sesemarak dan semanis minumannya. Nestle, skandal, penipuan, dan penyamaran. Ini adalah bahan-bahan dalam resep rahasia Nestle untuk meraih kesuksesan. Sebagai perusahaan makanan terbesar di dunia, peran Nestle dalam dunia pangan global tidak dapat disangkal lagi. Namun, di balik tampilannya yang bersinar, ada sejarah yang tercemar oleh eksploitasi, pengabaian hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan. Nestle, seperti halnya produsen coklat lainnya, mengambil biji kakao dari pemasok yang secara etis dipertanyakan, terutama di Afrika Barat. Anak-anak yang seringkali dipaksa menjadi buruh, menghabiskan hari-hari mereka dengan memegang parang, menyemprotkan pestisida, dan membawa beban hingga 100 pon dengan upah yang kecil. Di tahun 1901, Nestle bersama dengan Mars dan Hershey berjanji untuk menghapuskan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak dalam waktu 4 tahun. Namun, tenggat waktu ini telah berulang kali diperpanjang dan tetap tidak terpenuhi. Tidak mengherankan, sebenarnya mereka beralasan bahwa tidak mungkin untuk menentukan dari mana sumber bahan baku yang mereka gunakan. Namun, para jurnalis investigasi telah berhasil mengungkap kebenaran yang meresahkan di lapangan. Fair Labor Association bahkan membantah klaim Nestle dengan menyatakan
mengatakan bahwa perusahaan ini seharusnya mampu menelusuri rantai pasokannya. Namun, inilah masalahnya. Pelanggaran Nestle bahkan lebih dari sekadar kakao. Mari kita mundur sejenak ke masa lalu untuk memahami hal tersebut. Di tahun 1970-an, perusahaan ini mensosialisasikan kampanye pemasaran yang berbahaya untuk susu formula bayi mereka. Dengan menyamar sebagai perawat, perwakilan Nestle menyusup ke rumah sakit di negara-negara miskin, seperti Afrika dan Asia Selatan, yang tampaknya mencoba membantu ibu-ibu baru yang kesulitan menyusui. Kenyataannya, tujuan mereka adalah mempromosikan susu formula bayi Nestle, dan di saat yang sama, meremehkan nilai gizi ASI. Keluarga-keluarga dipulangkan dengan membawa sampel gratis, yang tampaknya tidak bersalah tetapi dengan konsekuensi yang mengerikan. Pada dasarnya, di daerah-daerah di mana airnya tidak aman, penggunaan susu formula menyebabkan malnutrisi dan penyakit yang mengakibatkan sekitar 1 juta kematian bayi setiap tahunnya. Boykot besar-besaran di akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an akhirnya memaksa Nestle untuk meninggalkan taktik perawat palsu. Namun, mereka mengaitkan masalah ini dengan akses terhadap air bersih dengan menonjolkan penawaran air minum kemasan mereka. Betapa nyamannya. Operasi air minum dalam kemasan Nestle yang merupakan yang terbesar di dunia menimbulkan biaya lingkungan yang besar. Di Pakistan, sumber air minum dalam kemasan Pure Life milik perusahaan menyebabkan permukaan air anjlok sehingga penduduk setempat tidak memiliki sumber air yang aman dan memadai. Dan lebih dekat lagi, operasi Nestle di California yang dilanda kekeringan juga telah menimbulkan pertanyaan. Sebagai contoh, perusahaan ini telah mengambil air dari hutan nasional San Bernardino tanpa izin sejak tahun 1988 dan hanya membayar $524 per tahun untuk menghindari peraturan. Diperkirakan mereka juga menyedot sekitar 1 miliar galon per tahun, dan selama krisis air di Flint, Nestle hanya membayar $200 per tahun untuk memompa ratusan ribu botol air dari cadangan terdekat. Oh, dan jangan lupakan hal yang paling penting di sini tentang kebersihan. Air minum dalam kemasan Nestle, meskipun klaim pemasarannya tersebar luas, seringkali tidak didaur ulang, yang pada dasarnya berkontribusi pada limbah lingkungan. Jadi, setelah pengungkapan yang mengejutkan ini, jelaslah bahwa kesuksesan Nestle yang dulu sangat kita puji telah mengorbankan manusia dan lingkungan. DuPont. Di akhir tahun 1930-an, perusahaan DuPont, sebuah perusahaan kimia raksasa dengan sejarah lebih dari 1 abad, berada di persimpangan jalan. Meskipun berhasil bertahan dan berkembang, perusahaan ini belum mencapai tingkat kesuksesan yang dicita-citakan. Semua itu berubah di tahun 1938 ketika seorang dokter menemukan bahan revolusioner yang dikenal sebagai Teflon. Namun, dunia tidak banyak yang tahu bahwa penemuan ini akan mengarah pada penipuan beracun dan keserakahan perusahaan yang akan meracuni dunia dengan kelalaian yang disengaja. Jadi, Teflon, bahan ajaib di balik wajan anti lengket, adalah game changer yang ditunggu-tunggu oleh DuPont. Ini membuat memasak menjadi mudah dan orang-orang jatuh cinta dengan sifat anti lengketnya. Namun, Teflon memiliki rahasia gelap. Di tahun 1951, DuPont mulai membeli PFOA atau asam perfluorooktanoik yang oleh perusahaan disebut sebagai C8 dari 3M untuk digunakan dalam pembuatan Teflon. Meskipun PFOA tidak diklasifikasikan oleh pemerintah sebagai bahan berbahaya, 3M tetap mengirimkan rekomendasi kepada DuPont tentang cara membuangnya. Itu harus dibakar atau dikirim ke fasilitas limbah kimia. Bahkan, instruksi DuPont sendiri menetapkan bahwa bahan ini tidak boleh dibuang ke air permukaan atau selokan. Memproduksi C8 adalah bisnis yang berantakan, menghasilkan sejumlah besar limbah kimia. DuPont, daripada membuang limbah ini secara bertanggung jawab, memilih cara yang lebih murah dan lebih mudah membuangnya ke saluran air terdekat. Dan selama beberapa dekade berikutnya, Sungai Ohio menjadi tempat pembuangan ratusan ribu pon C8 yang menyebabkan kontaminasi. Di tahun 1961, di tahun yang sama ketika mereka meluncurkan Happy Pan yang dilapisi Teflon, DuPont mengetahui dengan pasti bahwa C8 merupakan pengganggu endokrin yang beracun dan menyebabkan kanker. Kepala ahli toksikologi DuPont, Dorothy Hood, memperingatkan para eksekutif dalam sebuah memo bahwa bahan tersebut beracun dan harus ditangani dengan sangat hati-hati. Apakah hal itu berdampak? Tidak, karena DuPont tetap tidak menghentikan produksinya. Jadi, ketika penjualan Teflon melonjak, DuPont mengetahui potensi bahaya C8 dan apa yang dilakukannya. Bahan kimia ini yang juga dikenal sebagai bahan kimia selamanya karena tidak pernah terurai, beracun bagi manusia dan hewan. Namun DuPont memilih keuntungan daripada keselamatan dengan menyembunyikan kebenaran dan membiarkan jutaan orang menggunakan produk yang mengandung C8 tanpa sadar. Di tahun 1982, DuPont sebenarnya telah mengkonfirmasi toksisitas C8 yang tinggi pada manusia. Hal ini dikaitkan dengan berbagai penyakit termasuk kanker dan secara diam-diam mendatangkan
malapetaka pada kesehatan masyarakat. Singkatnya, sejak tahun 1960-an hingga melewati milenium, DuPont menunjukkan kelalaian kriminal yang sangat besar dengan tidak melaporkan temuan toksisitas C8 internal mereka kepada EPA. Dan selama lebih dari 5 dekade, DuPont memilih untuk terus menggunakan C8 yang beracun meskipun telah terbukti beracun, mengekspos C8 ke pekerja mereka sendiri tanpa memberitahu mereka dan membuang C8 secara tidak aman, membiarkan racun tersebut masuk ke dalam masyarakat dan lingkungan. Namun yang terburuk, mereka menutupi dan menyangkal bahwa mereka melakukannya ketika mereka tertangkap basah. Disinilah kejatuhan mereka pada akhirnya dimulai. Di akhir tahun 90-an, Wilbur Tennant, seorang petani dari Parkersburg, West Virginia, mulai melihat tanda-tanda yang mengkhawatirkan pada ternaknya. Sapi-sapinya sekarat dengan darah yang keluar dari hidung dan mulut mereka. Kecurigaan muncul ketika ia menemukan bahwa sumber air yang digunakan ternak-ternaknya berasal dari sungai yang sama, yang terkontaminasi oleh C8 milik DuPont. Ketika Tennant menyampaikan kekhawatirannya kepada pihak berwenang setempat, ia mendapat perlawanan dan kebungkaman. Tidak ada yang mau melawan salah satu perusahaan besar, namun Tennant menolak untuk mundur, dan dia mencari bantuan dari pengacara lingkungan Rob Bilott. Bilott, yang awalnya mewakili perusahaan seperti DuPont, memutuskan untuk menangani kasus Tennant karena ia merasa bahwa ini adalah panggilannya, dan keputusan itu mengubah segalanya. DuPont telah menemukan lawan yang sepadan karena Bilott membeberkan penelitian rahasia perusahaan, membuktikan toksisitas C8 dan dampaknya terhadap kesehatan. Namun kasus Wilbur Tennant dan ternak-ternaknya yang mati hanyalah sebagian kecil dari masalah. Ribuan penduduk Parkersburg mulai muncul ke permukaan, mengungkapkan sejauh mana penipuan DuPont. Sebuah penelitian terhadap 70.000 orang mengkonfirmasi hubungan antara C8 dan berbagai penyakit, membuat DuPont tidak punya tempat untuk bersembunyi. Akhirnya, di tahun 2019, 67 tahun setelah DuPont mengetahui bahwa PFOA beracun dan tidak melakukan apa-apa, bahan kimia yang selamanya dilarang secara global di bawah konvensi Stockholm. Sayangnya, di tahun 2019 PFOA sudah ada di mana-mana di planet ini dalam konsentrasi yang dianggap tidak aman. Di tahun 2020, NBC News mengungkapkan bahwa DuPont masih menghindari tanggung jawabnya untuk membersihkan kekacauan C8 dan memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan oleh kelalaian DuPont. Sayangnya, terlepas dari tuntutan hukum, denda, dan kemarahan publik, DuPont berhasil mempertahankan profitabilitasnya. Mereka mengakali regulator dengan menciptakan variasi C8 yang tidak terlalu beracun, seperti Gen X, dan memecahnya menjadi perusahaan-perusahaan seperti Chemours. Hal ini memungkinkan mereka untuk lolos dari jeratan tuntutan hukum dan melanjutkan bisnis warisan beracun mereka bahkan hingga hari ini. Facebook, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi Facebook, salah satu aplikasi yang pernah kita gunakan, dituduh telah melakukan salah satu pengkhianatan terbesar terhadap kepercayaan pengguna dalam sejarah. Skandal Cambridge Analytica mengekspos pendekatan Facebook yang lemah dalam melindungi data pengguna dan pengabaiannya terhadap potensi konsekuensinya. Raksasa media sosial yang memiliki miliaran pengguna di seluruh dunia ini terlibat dalam pelanggaran kepercayaan besar-besaran yang melibatkan pencurian data, manipulasi politik, dan pembuatan profil psikologis dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, kisah kelam ini dimulai dari sebuah perusahaan yang dikenal sebagai Cambridge Analytica, sebuah firma analisis data politik yang mampu mendapatkan data dari lebih dari 87 juta pengguna Facebook, semuanya tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Didirikan dengan dana dari megadonor konservatif Rebecca dan Robert Mercer, serta dibantu oleh Wakil Presiden Steve Bannon, Cambridge Analytica memainkan peran penting dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016, menyelaraskan diri dengan kampanye Trump. Metode yang digunakan Cambridge Analytica untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar ini adalah melalui Alexander Kogan, seorang peneliti Amerika keturunan Rusia di University of Cambridge. Kogan menciptakan sebuah aplikasi eksternal yang disebut This is Your Digital Life yang menyamar sebagai kuis kepribadian yang memikat sekitar 270.000 orang untuk mengikutinya. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa kuis yang tampaknya tidak berbahaya ini mengekstraksi data tidak hanya dari mereka tetapi juga dari profil teman-teman mereka. Dan operasi rahasia ini berujung pada penyimpanan data pengguna yang sangat besar, sebuah tambang emas untuk kampanye politik. Jadi Anda mungkin bertanya-tanya, informasi seperti apa yang dikumpulkan oleh Cambridge Analytica? Jawabannya sangat luas dan sangat meresahkan. Detail pribadi pengguna, lokasi mereka, dan preferensi halaman mereka semuanya dikumpulkan untuk membuat profil psikologis, memberikan informasi tentang karakter dan ciri-ciri kepribadian mereka. Dan untuk menempatkannya dalam perspektif, profil-profil yang sangat rinci ini menjadi alat yang sangat berharga
warga untuk membuat kampanye politik yang ditargetkan. Seperti yang diungkapkan oleh pelapor Christopher Wylie, mantan karyawan Cambridge Analytica. Pada tahun 2018, kami mengeksploitasi Facebook untuk mengumpulkan jutaan profil orang dan membangun model guna memanfaatkan apa yang kami ketahui tentang mereka, serta menargetkan sisi tergelap mereka. Dampak dari manipulasi semacam itu sangatlah besar. Setidaknya bisa dikatakan demikian, karena para pelaku politik menggunakan informasi ini untuk mempengaruhi kepercayaan dan perilaku pemilih. Namun, inilah masalahnya. Salah satu aspek yang paling memberatkan dari skandal ini adalah keterlibatan Facebook yang jelas. Meskipun raksasa media sosial ini mengklaim telah menghapus aplikasi kuis Cambridge Analytica dari platformnya di tahun 2015, namun kenyataannya memberikan gambaran yang lebih mengkhawatirkan. Tindakan Facebook, atau lebih tepatnya ketiadaan tindakan Facebook, telah menjadi sorotan. Terungkap bahwa sejak September tahun 2015, karyawan Facebook telah mendiskusikan tentang Cambridge Analytica jauh sebelum skandal ini muncul ke publik. Yang lebih mengerikan lagi adalah, meskipun mengetahui tentang pelanggaran data tersebut, Facebook gagal mengambil tindakan yang semestinya. Wylie mengklaim bahwa Facebook tidak meminta penghapusan data hingga Agustus tahun 2016, hanya dengan mencentang kotak centang pada formulir, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk disalahgunakan. Data mentah yang dicuri oleh Cambridge Analytica sudah tersedia secara online ketika cerita ini terungkap di tahun 2018, yang menunjukkan kurangnya perhatian Facebook. Selain itu, Alexander Nix, CEO Cambridge Analytica, dengan keras membantah bekerja sama dengan Kogan atau menggunakan data Facebook meskipun ada bukti yang bertentangan. Dan Facebook sendiri telah membantah memberikan data kepada Cambridge Analytica dan menegaskan bahwa pengguna secara sadar memberikan informasi mereka. Namun, garis tipis antara penelitian akademis dan eksploitasi komersial menjadi kabur, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan data ini untuk tujuan non-akademis. Bagaimanapun, sebagai tanggapan atas skandal ini dan untuk menyelamatkan pihaknya sendiri, Facebook telah menangguhkan Cambridge Analytica, perusahaan induknya Strategic Communication Laboratories, dan Wylie dari platformnya. Kemudian di tahun 2019, Facebook menghadapi konsekuensi dari tindakannya dalam bentuk denda bersejarah sebesar 5 miliar dolar yang dijatuhkan oleh Komisi Perdagangan Federal (FTC). Jadi, kejatuhan Facebook harus benar-benar menjadi peringatan bagi semua perusahaan yang dipercayakan dengan data pribadi pengguna layanan mereka. Tesla. Ketika kita berpikir tentang Tesla, gambar mobil listrik yang ramping dan teknologi inovatif seringkali muncul di benak kita. Namun, di balik selubung tipis inovasi dan keberlanjutan, ada kenyataan yang sangat mengganggu. Ketergantungan Tesla pada kobalt, komponen kunci dalam baterai lithium ion, diperoleh melalui kemitraan dengan Glencore PLC. Dan hubungan ini telah mengungkap sisi menyeramkan dari operasi Tesla yang melibatkan eksploitasi kondisi pertambangan kobalt yang memprihatinkan di Republik Demokratik Kongo atau DRC. Izinkan saya menjabarkannya. Perjalanan Tesla memasuki dunia pertambangan kobalt dimulai dengan kolaborasinya dengan Glencore. Gigafactory Shanghai milik Tesla telah menggunakan kobalt yang bersumber dari raksasa pertambangan Inggris Swiss ini, dan rencana sedang disusun untuk memperluas kemitraan ini ke Gigafactory baru Tesla di Berlin. Namun, pasokan ini bukannya tanpa sisi gelapnya dan menimbulkan pertanyaan tentang klaim tegas Tesla tentang sumber yang etis dan hak asasi manusia. Kobalt yang dipasok oleh Glencore untuk baterai Tesla berasal dari Republik Demokratik Kongo, sebuah negara yang memiliki sejarah panjang konflik, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Glencore telah mengoperasikan tambang tembaga di wilayah Katanga, Republik Demokratik Kongo, sejak tahun 2008, dan kobalt muncul sebagai produk tambahan yang menguntungkan. Secara mengejutkan, Ardeka menyumbang 60% pasokan kobalt dunia, sehingga menjadikannya sebagai pusat kobalt global. Namun, proses ekstraksi menimbulkan kekhawatiran besar. Berbagai laporan telah mengungkapkan adanya penambangan ilegal yang merajalela, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi di industri pertambangan kobalt di RDK. Dan yang paling memprihatinkan adalah dugaan ketergantungan pada pekerja anak dalam industri ini. Organisasi-organisasi hak asasi manusia telah menyatakan keberatan serius mengenai kondisi ekstraksi kobalt dan penggunaan pekerja anak, yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap standar perburuan internasional. Sebuah studi medis yang diterbitkan The Lancet menjelaskan kerugian manusia yang mengerikan
akibat penambangan kobalt di Republik Demokratik Kongo. Para pekerja di Sabuk Tembaga Afrika, sebuah wilayah pertambangan yang membentang di Zambia dan RDK, menghadapi risiko yang jauh lebih tinggi untuk melahirkan anak yang lahir dengan cacat lahir yang parah. Hal ini termasuk kelainan anggota tubuh, celah langit-langit, dan cacat tabung saraf seperti spina bifida, yang semuanya disebabkan oleh tingginya tingkat polusi beracun yang dihasilkan dari ekstraksi kobalt di Katanga Selatan. Faktanya, wilayah ini telah mendapatkan predikat buruk sebagai salah satu dari 10 wilayah paling tercemar di dunia, dan setiap hari puluhan ribu penambang bekerja di bawah kondisi yang keras, terpapar polutan dan debu yang berbahaya. Yang mengejutkan, banyak dari mereka yang tidak memiliki alat pelindung diri yang paling dasar sekalipun, seperti sarung tangan dan masker. Mark Dumet, Kepala Bidang Bisnis, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia di Amnesty International, dengan gamblang menggambarkan kondisi yang mengerikan tersebut. Di salah satu desa yang kami kunjungi, orang-orang menunjukkan kepada kami bagaimana air di sungai setempat yang mereka minum terkontaminasi oleh pembuangan limbah dari pabrik pengolahan mineral. Hal ini membawa kita kembali ke perusahaan Elon Musk. Tesla bukanlah pemain pasif dalam kisah pelanggaran hak asasi manusia ini. Saat ini Tesla sedang menghadapi tuntutan hukum bersama dengan perusahaan teknologi raksasa lainnya seperti Apple, Google, Microsoft, dan Dell atas cedera dan kematian para penambang anak di Republik Demokratik Kongo. Gugatan yang diajukan oleh International Rights Advocates atas nama 14 keluarga Kongo ini menuduh bahwa perusahaan-perusahaan tersebut termasuk Tesla memiliki pengetahuan khusus tentang hubungan antara kobalt dalam produk mereka dan pekerja anak. Mereka berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan raksasa teknologi ini gagal mengatur rantai pasokan mereka, yang pada akhirnya mengambil untung dari eksploitasi dan berkontribusi terhadap penderitaan anak-anak yang bekerja di tambang Kongo. Jadi cukup menyedihkan untuk berpikir bahwa tambang kobalt di Republik Demokratik Kongo, tempat Glencore beroperasi untuk memasok Tesla, dipenuhi dengan bahaya seperti itu. Dan laporan-laporan tentang pekerja anak dan polusi beracun di tambang-tambang ini jelas merupakan bayang-bayang gelap bagi misi Tesla untuk masa depan yang berkelanjutan. Tidak peduli berapa banyak alasan yang terus dibuatnya. Shell, bayangkan sebuah skenario di mana satu bisnis, satu korporasi raksasa tidak hanya meracuni pasokan air suatu negara dengan zat penyebab kanker, tetapi juga mengambil alih kendali atas pemerintahan, militer, dan masa depan negara tersebut. Kisah mengerikan ini bukan berasal dari novel distopia, melainkan kenyataan yang sedang terjadi di Nigeria. Di pusatnya terdapat Shell, sebuah korporasi yang dimiliki oleh beberapa keluarga kerajaan terkaya di dunia. Tindakan Shell di Nigeria menjadi cetak biru bagi korporasi lain untuk menjajah seluruh negara sambil tetap tersembunyi di balik propaganda internasional. Mari kita bahas dari awal. Rekam jejak Shell menempatkannya sebagai salah satu perusahaan yang paling banyak dicerca di dunia. Antara tahun 2011 dan 2015, Shell menarik lebih banyak perhatian dari para aktivis dibandingkan perusahaan multinasional lainnya, menurut Seekwatch, sebuah lembaga pemantau internasional yang memantau aktivitas LSM. Tuduhan terhadap Shell berkisar dari bencana lingkungan hingga pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terutama di Afrika, di mana perusahaan ini menghadapi serangan boikot yang tak henti-hentinya. Penting untuk memahami mengapa Shell berada dalam daftar perusahaan multinasional yang paling dibenci di dunia. Pada dasarnya, hal ini disebabkan oleh pola pengulangan kejahatan yang konsisten dan kurangnya komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Insiden Brent Spar, misalnya, berujung pada keputusan Shell untuk menenggelamkan anjungan tersebut. Di tahun 2004, perusahaan ini menghadapi skandal lain karena memalsukan data cadangan dan deposit minyak yang menyebabkan denda sebesar 17 juta dolar kepada otoritas jasa keuangan dan 450 juta dolar kepada para pemegang saham Amerika Serikat. Kemudian di tahun 2015, Shell mencetak rekor terkenal dengan membayar kompensasi terbesar untuk kerusakan lingkungan dalam sejarah. Perusahaan raksasa Inggris Belanda ini mengeluarkan dana sekitar 55 juta pound sterling untuk memberikan kompensasi kepada penduduk wilayah Bodo di Nigeria atas kerusakan ekologis yang disebabkan oleh tumpahan pipa minyak di tahun 2008. Bencana ini terjadi di Delta Niger, di mana Shell telah beroperasi sejak tahun 1999 dalam kemitraan dengan pemerintah Nigeria. Selama kehadirannya di Nigeria, Shell telah berulang kali menghadapi protes keras dari masyarakat setempat dan komunitas internasional. Meskipun ini mungkin merupakan salah satu insiden yang paling mencolok, namun ini bukan satu-satunya contoh keterlibatan Shell dalam pencemaran lingkungan. Hal ini bahkan menjadi lebih buruk. Sejarah Shell benar-benar hancur oleh bencana lingkungan. Brent Spar yang terkenal, anjungan penyimpanan terapung di Laut Utara, menghadapi kritik atas pemeliharaannya dan akhirnya dibongkar di tahun 1995. Sakhalin kedua, anjungan ekstraksi yang bekerja sama dengan Gazprom, terus beroperasi di Laut Okhotsk sejak 1999. Meskipun awal
awalnya mendapat tentangan dari pemerintah Rusia. Penghentian operasi Anjungan Kuluk di Alaska di tahun 2013 berisiko memicu bencana lingkungan. Insiden-insiden ini menunjukkan pengabaian Shell terhadap dampak lingkungan dari operasinya. Lebih buruk lagi, pengaruh Shell tidak hanya terbatas pada masalah lingkungan. Perusahaan ini juga terlibat dalam masalah kebijakan nasional dan internasional di wilayah tempat mereka beroperasi. Contoh utamanya adalah operasi Shell di Nigeria. Sejak tahun 1990-an, Shell dan bekas rezim militer Nigeria telah menghadapi perlawanan dari gerakan kelangsungan hidup masyarakat Ogoni yang dipimpin oleh aktivis politik Ken Saro-Wiwa. Protes damai seringkali ditindas dengan kekerasan oleh polisi Nigeria yang berujung pada eksekusi publik terhadap Saro-Wiwa dan 8 aktivis lainnya di tahun 1995. Karena itu, Shell menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan akhirnya menyelesaikannya di tahun 2009 dengan membayar denda sebesar 15,5 juta dolar. Namun, pengakuan bersalah ini tidak menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Di tahun 2011, Shell bersama dengan Eni dari Italia membeli lisensi OPL 245 yang mengeksploitasi ladang minyak yang signifikan di lepas pantai Nigeria dengan harga 1,3 miliar dolar. Investigasi Financial Times di tahun 2012 mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil dari uang tersebut yang masuk ke kas negara, sementara sisanya memicu korupsi. Saat ini, Nigeria menghadapi kerusuhan sipil dan kekerasan dengan kelompok militan yang menyabotase jaringan pipa minyak dan melakukan penculikan. Semuanya karena satu perusahaan. Pemerintah Nigeria telah mendeklarasikan perang minyak terhadap warga yang miskin dan diracuni. Sementara masyarakat internasional masih belum menyadari sejauh mana kontrol Shell yang sebenarnya. Dan yang menyedihkan, dominasi Shell di Nigeria menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan dapat menundukkan seluruh bangsa melalui gabungan yang mengerikan antara manipulasi keuangan, propaganda, dan penindasan yang brutal terhadap perbedaan pendapat. Apple. Di dunia kita yang sangat terobsesi dengan Apple, inilah pertanyaan yang sering kita lewati. Apa yang terjadi di balik layar mengkilap yang kita kagumi? Sementara Apple memamerkan citra inovasi dan kemajuannya, mari kita ungkap beberapa kebenaran yang tidak terlalu nyaman yang lebih suka mereka rahasiakan. Kita semua tahu bahwa Apple dengan teknologi mutakhir dan branding yang progresif selalu memproyeksikan citra perusahaan yang peduli sosial dan berpikiran maju. Namun, bagi mereka yang bekerja di pabriknya, atau lebih tepatnya pabrik-pabriknya, kenyataannya sangat jauh dari tampilan luar yang manis ini. Meskipun Apple terus meraup keuntungan besar, kenyataan pahit dari praktik manufakturnya merupakan pengingat yang menghantui tentang bagaimana perusahaan dibangun di atas punggung tenaga kerjanya. Sebagian besar produksi iPhone Apple dilakukan di Foxconn, produsen komponen elektronik terbesar di dunia yang berbasis di Cina. Ini adalah hubungan yang telah mendapat sorotan karena praktik ketenaga kerjaannya dan kondisi keras yang dialami para pekerja. Para pekerja harus bekerja lembur, yang berlebihan dengan upah yang kecil, dan menghadapi perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak manajemen. Jadi, reputasi Apple sebagai perusahaan yang progresif dan bertanggung jawab secara sosial tampaknya hanya sebatas kulitnya saja. Akan saya jelaskan. Seorang mahasiswa bernama Dejian Zheng yang bekerja dengan menyamar di pabrik iPhone di Shanghai membuka tabir kondisi yang mengerikan tersebut. Shift 12 jam yang melelahkan, 6 hari dalam seminggu, memberinya gaji bulanan hanya $450. Tapi bukan hanya jam kerja yang bermasalah. Zheng juga mengungkap kondisi tempat tinggal yang penuh sesak dan sempit, di mana 8 orang sering berbagi kamar tidur dan lebih dari 200 orang berbagi kamar mandi. Pengungkapan yang paling mengejutkan adalah adanya jaring di tangga dan jendela berjeruji yang dimaksudkan untuk mencegah pekerja bunuh diri. Jadi, saya ingin Anda membayangkan di kepala Anda kondisi di mana perangkat ikonik Apple dilahirkan, perangkat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, salah satu hal yang paling mengganggu dari proses produksi Apple adalah dugaan penggunaan pekerja anak. Ya, Anda tidak salah dengar. Dalam sebuah artikel di The New York Times, seorang penyelidik yang menyamar, Mike Daisy, menyamar sebagai pengusaha kaya untuk menyusup ke pabrik-pabrik tempat produk Apple dan barang elektronik lainnya dibuat. Dia mengatakan bahwa dia menyaksikan kondisi yang tidak manusiawi dan mewawancarai para pekerja di luar pabrik yang mengatakan bahwa mereka masih berusia 12 tahun. Banyak dari mereka yang baru berusia 13 atau 14 tahun yang berada di sana untuk mencari nafkah di usia yang begitu muda. Tentu saja kehadiran pekerja muda seperti itu dalam rantai pasokan Apple menimbulkan pertanyaan yang mengkhawatirkan tentang pengetahuan dan keterlibatan perusahaan. Dapatkah Apple benar-benar mengklaim ketidaktahuan tentang praktik-praktik ini di dalam pabriknya sendiri? Saya rasa tidak. Dan yang menyedihkan, tuduhan penganiayaan buruh di Foxconn telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Para pekerja menggambarkan hari-hari kerja yang melelahkan, kurangnya hubungan kerja yang berarti, dan praktik-praktik perburuhan
pembohongan yang kejam. Di tahun 2006, Apple melakukan audit yang menemukan bahwa Foxconn patuh dalam sebagian besar bidang, meskipun audit tersebut mengkonfirmasi beberapa tuduhan. Namun, kepatuhan ini tidak diterjemahkan ke dalam lingkungan kerja yang lebih baik. Namun, tunggu dulu, karena disinilah keadaan menjadi semakin kelam. Di tahun 2010, The Guardian melaporkan serangkaian kasus bunuh diri di pabrik Foxconn di Shenzhen, China, tempat iPhone diproduksi. Para pekerja di pabrik tersebut melakukan bunuh diri dengan frekuensi yang mengkhawatirkan karena kondisi tempat kerja yang suram. Bahkan, Debbie Chan, yang merupakan manajer proyek untuk siswa dan cendekiawan melawan perilaku buruk perusahaan, melaporkan bahwa setidaknya 18 pekerja Foxconn bunuh diri di tahun 2010 ketika mereka sedang mengerjakan produk Apple di pabrik-pabrik tersebut. Dan berbeda dengan kesengsaraan karyawan ini, di Shenzhen dan Chengdu, gabungan tenaga kerja Foxconn yang berjumlah 500.000 orang menyediakan tenaga kerja yang pada kuartal pertama tahun 2011 memberikan kontribusi pada laba bersih Apple Inc. sebesar 6 miliar dolar. Jadi kesimpulannya, keuntungan besar Apple harus dibayar dengan biaya yang mahal, biaya yang selalu mereka tolak untuk diakui. Jadi perusahaan mana yang menurut Anda memiliki sisi paling gelap? Sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar di bawah ini. Dan jika Anda ingin menyaksikan lebih banyak konten seperti ini, klik salah satu video di layar Anda dan sampai jumpa lagi.